Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya, Dr. Penny, akan membawakan tema tentang jenis olahraga dan aktivitas dalam menjaga kesehatan. Kita semua saat ini sedang dalam keadaan membutuhkan daya tahan yang tinggi. Nah, daya tahan yang tinggi itu salah satunya adalah kita dapatkan dari kita berolahraga. Jenis olahraga apa saja sih yang baik untuk kesehatan kita? Yuk kita sama-sama ikuti. Nah, seberapa banyak sih waktu olahraga yang dibutuhkan? Kita melakukan aktivitas fisik apapun yang dapat meningkatkan detak jantung. Penelitian menunjukkan bahwa kalau kita berjalan cepat selama 1-2 jam per minggu atau sekitar 15-20 menit per hari akan menurunkan risiko berbagai penyakit. Secara umum, orang dewasa yang berusia 19-64 tahun membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu latihan aerobik dan latihan untuk kekuatan otot. Kalau kalian belum mencapai 19 tahun, maka kalian mulai berlatih supaya pada saat nanti menjelang usia 19 tahun, kalian sudah terbiasa untuk berolahraga, ya. Nah, total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 150 menit per minggu. Jadi kita dapat membaginya dalam beberapa hari, misalnya 30 menit per hari, 5 hari dalam seminggu. Kita mulai latihan-latihan untuk olahraga. Kita siapkan waktu kita untuk berolahraga, bahwa dalam setiap minggu kita harus berolahraga minimal 2 kali seminggu, ya. Nah, macam-macam olahraga yang kita butuhkan. Yang pertama adalah gerakan squat. Nah, ini adalah untuk memperkuat otot dan paha belakang. Gerakan ini seperti push up, sit up juga bisa dilakukan untuk melatih otot. Selain itu, melatih otot bisa juga dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti kalian naik turun tangga, kemudian jalan kaki ke sekolah jika memungkinkan, atau dengan melakukan gerakan-gerakan peregangan di sela-sela waktu untuk memperbaiki postur tubuh kalian, serta meningkatkan kinerja energi kita. Jenis olahraga apapun yang kita pilih pastikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fisik kita. Jadi artinya kita tidak boleh terlalu ngoyo atau tidak boleh terlalu ngotot dalam berolahraga. Pilihlah sesuai dengan kemampuan fisik kita. Nah, yang berikutnya adalah posisi plank. Nah, posisi plank ini artinya kalian posisinya sepertinya telungkup menghadap lantai seperti push up. Tumpuan badan kalian pada lengan bawah dan jari kaki, ya. Tungkai kaki dan badan berada pada posisi lurus seperti papan, ya. Itu yang disebut sebagai plank. Biasanya dia dipergunakan untuk memperkuat otot perut dan otot punggung. Nah, yang pilihan olahraga yang lain adalah jalan kaki. Kalau kalian misalnya malas untuk squat, malas untuk plank, nah jalan kaki ini ternyata juga menjadikan pilihan olahraga untuk kalian. Dia bisa untuk membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan tekanan darah, membantu meningkatkan kesehatan jantung, kesehatan sendi, dan meningkatkan energi. Selain itu, ada olahraga pilihan yang lain, yaitu aerobik. Latihan aerobik dapat dilakukan antara lain dengan bersepeda. Jadi kalau kalian malas jalan kaki, di rumah ada sepeda, kalian boleh bersepeda atau berjalan cepat, dan atau juga naik turun tangga. Itu adalah termasuk gerakan-gerakan aerobik. Tanda bahwa latihan aerobik yang kita lakukan itu sudah benar adalah ketika detak jantung kita meningkat dan kita berkeringat. Bila itu sudah terjadi, maka gerakan-gerakan olahraga kita itu kita anggap sudah benar, ya. Nah, di antara latihan aerobik, kita selingi dengan latihan untuk memperkuat otot kaki, pinggul, perut, dada, bahu, dan lengan. Semuanya kita variasikan supaya kita tidak bosan dalam memilih gerakan-gerakan olahraga. Latihan kekuatan otot ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan energi dan stamina kita, membantu kita tidur lebih nyenyak dan memperbaiki suasana hati,
serta meningkatkan metabolisme. Nah, sekarang kita sudah memilih olahraganya, kita sudah tahu gerakan-gerakan atau macam-macam olahraga. Apakah olahraga itu ada manfaatnya? Nah, ternyata manfaat olahraga itu sangat-sangat banyak. Yang pertama, dia bisa mencegah penyakit jantung dan stroke. Ini terutama untuk kesehatan jantung kita, bahwa kita setiap kali bergerak, kita melakukan aktivitas olahraga, jantung kita insya Allah menjadi sehat. Yang kedua, mengendalikan diabetes. Diabetes atau penyakit gula itu biasanya diturunkan. Tapi pada keadaan sekarang ini, di mana anak-anak sering mengkonsumsi makanan-makanan junk food atau makanan-makanan yang mengandung pengawet, maka kemungkinan diabetes ini bisa terjadi pada usia muda. Nah, dengan olahraga kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya diabetes. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, mencegah nyeri punggung. Jadi kalau seandainya kita nyeri punggung, maka dengan melakukan olahraga gerakan-gerakan tertentu dapat mengurangi terjadinya nyeri punggung. Nah, ini yang banyak dicari orang, bahwa olahraga itu bisa menangkal obesitas atau kegemukan, ya. Aktivitas fisik teratur mampu mengurangi lemak tubuh serta membangun massa otot. Jadi lemak tubuh itu akan bertukar menjadi massa otot apabila kita melakukan olahraga. Juga disertai dengan asupan nutrisi yang sesuai. Jadi artinya makanan kita pun kita jaga, sayur-sayuran dan buah-buahan kita perbanyak, maka kita bisa menurunkan tingkat obesitas. Menunda keterbatasan fisik saat tua. Jadi nanti manfaatnya di masa tua, kita menjadi tetap segar walaupun usianya sudah menjadi semakin tua. Menekan risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang ini bisa menjadi lebih cepat terjadi atau menjadi lebih awal terjadi apabila kita jarang atau kurang berolahraga. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas hidup. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita menjadi lebih bahagia, kita menjadi lebih senang saat kita melakukan olahraga. Nah, ternyata olahraga itu juga memperbaiki suasana hati atau mood. Jadi seringkali kalau kita mengalami stres atau mood yang sedang buruk, maka coba kita melakukan olahraga. Seperti bisa jalan kaki, atau kita ke pusat kebugaran, kita melakukan olahraga 30 menit saja, maka otak kita akan menjadi lebih rileks dan akibatnya mood atau suasana hati kita menjadi lebih baik. Yang ke-10, ternyata olahraga bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Olahraga yang dilakukan teratur juga dapat membuat kita lebih percaya diri. Banyak juga olahraga-olahraga yang ada pertandingan atau kejuaraan. Pada saat kita melakukan pertandingan-pertandingan dan kita bisa menjadi juara, maka timbul rasa percaya diri pada diri kita. Dan itu adalah salah satu dari manfaat kita berolahraga. Yang ke-11 itu adalah mengatasi stres. Ya, jadi apabila kondisi saat ini sekarang kita tidak bisa sekolah, kita hanya di rumah saja, kita capek mau ngapain dan seringkali kita stres, maka olahraga ini adalah salah satu hal yang disarankan untuk mengurangi stres. Nah, ternyata olahraga banyak sekali ya manfaatnya. Nah, ini ada lagi manfaat yang lain, membuat tidur lebih nyenyak. Kalau kita melakukan olahraga pada siang atau pagi hari, maka pada malam hari kita akan lebih mudah tertidur dan tidur kita menjadi lebih berkualitas. Artinya tidak terbangun-bangun karena pada siang hari atau pagi hari kita sudah melakukan aktivitas berolahraga. Tetapi ingat, jangan melakukan olahraga mendekati waktu tidur. Akibatnya apa? Justru kita menjadi sulit tidur kalau kita melakukan olahraga mendekati waktu tidur, ya. Dan yang ke-13,
menikmati waktu yang menyenangkan. Jadi berolahraga itu adalah waktu-waktu yang menyenangkan, baik sendiri maupun dengan teman. Biasanya pada saat kita berolahraga, kita menjadi sering tertawa, kita bercanda dengan teman-teman, dan itulah yang disebut dengan waktu yang menyenangkan. Nah, demikian yang bisa Ibu berikan kali ini tentang olahraga. Semoga kalian bisa mengambil manfaat, bahwa berolahraga itu bukanlah sesuatu yang menjemukan, bukanlah sesuatu yang melelahkan. Memang kita capek, tetapi setelah kita capek, setelah kita melakukan semua aktivitas itu, kita menjadi rileks, kita menjadi tenang, dan kita menjadi lebih percaya diri. Moga-moga setelah ini kalian menjadi lebih suka berolahraga, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi dalam tema-tema yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.